kami. Hadirat-Mu Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih bahwa kami boleh menyembah, terima kasih kami boleh merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar Engkau Tuhan berbicara lewat mulut bibirnya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan, laptop, handphone, apapun yang kami gunakan dalam Zoom online ini. Engkau memberkati semuanya, bahkan sinyal kami diberkati sehingga kami jelas waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya persilakan untuk Ibu Rita. Shalom semuanya. Aduh, hari ini saya sangat diberkati dan satu kehormatan kalau saya bisa ada di antara teman-teman semua persekutuan doa Immanuel. Ada yang mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Perkenalkan, saya namanya Ibu Rita Arifin. Saya melayani di Interkon WOI-nya dan saya ibu yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan saya luar biasa. Sekali lagi satu kehormatan, saya benar-benar menikmati hadirat Tuhan, rasanya nggak pengen berhenti ya. Keren banget, pagi-pagi kita udah ketemu Tuhan, luar biasa. Hari ini satu tema firman Tuhan pada siang hari ini yaitu on time. Saya ambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 57. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya cerita ini, yaitu ada satu keluarga di Betania. Keluarga ini terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar pernah baca bahwa Maria pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Alkitab katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini mau saya sampaikan Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, nggak kebal oleh masalah. Jadi jangan berharap bahwa kalau kita mencintai Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita nggak punya masalah. Semua kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita pasti punya masalah. Karena kita bukan orang-orang yang kebal masalah. Sama-sama sakit ketika masalah datang. Sama-sama terluka ketika masalah datang. Kita dan orang dunia sama-sama merasakan penderitaan ketika masalah datang. Tapi bedanya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, rencananya beda dalam setiap masalah. Amin, Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi, kita tidak pernah kebal terhadap masalah, tetapi kita punya rencana yang indah dalam Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Maria dan Marta punya problem yang serius. Lazarus sakit. Lalu mereka mengabari Yesus, dikatakan begini, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika mendengar kabar ini, Bapak Ibu pasti sudah baca, Yesus enggak segera datang ke Betania. Dan kita tahu bersama juga bahwa akhirnya Lazarus meninggal dunia. Di hari masa perkabungan, mungkin aja ada orang yang memberitahu, Maria, Marta, guru sedang perjalanan menuju ke sini. Saya tahu persis hati Maria dan hati Marta mendengar kabar itu, mungkin hatinya menjerit. Kenapa datang sekarang? Lazarus sudah mati, Tuhan. Kenapa Yesus nggak datang pada waktu masih hidup? Kenapa Tuhan? Kau datang pada saat Lazarus sudah mati. Kita mau buka di Yohanes 11 ayat 14. Dikatakan begini. Yohanes 11 ayat 14 dikatakan begini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu.
Wow, ini satu perkataan yang kalau kita berhenti di sini membuat kita berpikir, apakah Yesus sedang mempermainkan Marta dan Lazarus? Kalau kita berhenti di ayat 15a, kita berpikir, apakah Yesus sedang menarik ulur? Apakah Yesus sedang menguji? Apakah Yesus sedang membiarkan perasaan mereka dipermainkan? Mengapa? Terlambat sekali. Saudara, 4 hari bukan waktu yang dikatakan terlambat. Tetapi ini sangat-sangat terlambat. Nah, kondisi Marta dan Maria banyak kita alami hari-hari ini. Pertolongan Tuhan rasanya kok nggak muncul-muncul. Rasanya kok terlambat banget. Doa-doa yang kita naikkan bertahun-tahun belum juga dikabulkan. Sehingga waktu seakan memaksa kita untuk nyerah. Pengharapan kita makin pudar. Udah makin lama seiring usia sehingga membuat kita putus asa. Berbagai vonis para medis dan informasi kesehatan merenggut impian kita setiap hari. Dan hubungan dalam keluarga semakin dingin sehingga kasih menjadi tawar. Nah, saudaraku, tahun-tahun penantian banyak menguras air mata dan emosi jiwa. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, ketika kita baca kata syukurlah, jangan berhenti di sana. Jangan berhenti di sana. Ada ayat-ayat selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita sudah doa-doa kita sudah taruh laci. Mungkin doa-doa kita sudah lupakan. Doa-doa kita sudah kita kubur karena tidak pernah ada jawaban. Hari ini, siang hari ini, mari kembalikan, keluarkan doa-doa kita. Karena kita nggak berhenti di kata syukurlah. Kita nggak mau berhenti di ayat itu. Ada ayat-ayat selanjutnya. Mari kita mau belajar, ada 3-4 hal yang ingin Tuhan sampaikan pada siang hari ini. Jangan berhenti di syukurlah. Karena kalau kita berhenti di syukurlah, kita makin curiga sama Tuhan. Kalau kita berhenti di syukurlah, kita merasa salah sangka sama Tuhan. Hari ini kita mau belajar, jangan berhenti di syukurlah. Ada ayat-ayat selanjutnya. Kita baca. Yohanes 11 ayat 15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Koma. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi sekali lagi jangan berhenti di kata syukurlah yang menyesakkan dada kita. Lanjutkan karena itu ada perkataan supaya kamu dapat belajar percaya. Ketika bantuan ilahi yang kita harapkan belum datang, bukan karena Yesus menunda, tetapi supaya kita belajar percaya pada kasih, kuasa, dan rencananya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, Allah sedang memakai persoalan kita. Allah sedang memakai apa yang kita gumuli hari-hari ini supaya kita belajar percaya. Membuat kita tergantung pada Tuhan. Mungkin kita udah lama berdoa, meminta Tuhan menolong kita. Tetapi seakan-akan nggak ada jawaban. Bukan Allah berarti tidak memperdulikan kita, Bapak Ibu. Tetapi Allah punya waktu yang tepat. Sekali lagi, Tuhan mau kita belajar percaya. Karena percaya itu nggak mudah. Kalau di bibir saja kita percaya, itu mudah. Tetapi percaya adalah ketika sikap hati, kondisi kita percaya penuh sama kehendak Tuhan, sama rencana Tuhan. Satu-satunya yang Tuhan harapkan dalam hidup kita adalah kepercayaan kita. Karena kepercayaan kita lah yang sering kali goyah, kepercayaan kita lah yang sering kali rapuh, sehingga kita meragukan Tuhan, sehingga kita kecewa sama Tuhan, ujung-ujungnya kita meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, Tuhan ingin kita percaya. Sekali lagi supaya kamu belajar percaya. Berarti percaya itu harus dipelajari. Dan pelajaran akan selesai kalau kita lulus. Makanya
kepercayaan kepada Tuhan diulang terus dalam hidup kita supaya kita benar-benar percaya. Bukan saja percaya di mulut sekali lagi, tapi menaruh seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ada dua kebenaran yang dapat membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang selalu saya pakai. Yang pertama adalah mempercayai Allah dimulai dari mengenalnya. Kepercayaan kita kepada Tuhan bertumbuh ketika kita mengenal Dia. Kalau kita makin kenal sama Tuhan, makin kita makin percaya. Pernah suatu kali, sering banget kayaknya ya, saya tinggalin tas di bangku, ya, di bangku ibadah. Kalau misalnya lagi ibadah WOI gitu kan banyak gitu, saya suka tinggal tas saya di depan. Terus teman-teman suka ngomel sama saya, itu tas ditinggal sembarangan gitu. Saya jadi nggak berani kemana-mana nungguin tas lo gitu. Kenapa sih lu tinggal mulu tas? Saya selalu jawab gini, karena gue percaya sama lo. Jadi gue tinggal tas gue deket lo gitu ya. Nah demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita mengenal orang itu, kita percaya. Kita mengenal seseorang, kita pasti percaya. Hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangun pengenalan kita sama Tuhan, supaya kita bisa percaya. Kita percaya pada sifatnya, keinginannya, pikirannya, tindakannya, semua yang melekat pada Yesus. Kita harus mengenalnya. Kita harus terkagum pada keberadaannya. Karena kekaguman inilah yang membuat kita percaya. Karena gini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengenalan kita ini nggak kuat, cuma sampai emosi, cuma sampai perasaan. Kalau ada pergumulan kita goyah. Karena kita kenal Tuhannya cuma sampai perasaan. Kita mulai berburuk sangka sama Tuhan. Mulai nggak percaya sama Tuhan karena pengenalan kita cuma sampai emosi. Hari ini, ayo kenal Tuhan sampai ke hati, sampai ke akal budi, supaya kita kuat dan berakar. Walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu rancangan Tuhan penuh damai sejahtera. Kita tahu semua baik. Hari ini, bangun pengenalanmu sama Tuhan lewat hubungan yang intim sama Tuhan, lewat penyembahan seperti tadi, lewat kita ada di sini, kita sedang kenal Tuhan. Dan selalu bilang sama teman-teman WOI, di Cool, jangan sampai ya pengenalan sama teman lebih akrab daripada pengenalan sama Tuhan. Jangan sampai sama temennya akrab, sampai kenal banget sama temennya, sama-sama satu Cool, tapi sama Tuhannya kurang akrab. Itu salah sasaran. Di dalam Cool, di dalam persekutuan doa seperti ini, kita harus lebih mengenal Tuhan dulu, lebih dari segalanya. Dibanding teman-teman yang lain, dibanding rekan-rekan sepelayanan yang lain. Sekali lagi, mari mempercayai Allah dimulai dengan mengenalnya. Nah, yang kedua, gimana supaya kita percaya sama Tuhan? Hal yang sederhana apa? Mempercayai Allah dimulai dari mengakui bahwa kita sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita, jalan-jalan kita kepadanya. Bahkan ketika kelihatannya nggak masuk akal bagi kita. Tetapi kita mesti percaya, karena kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak ngerti apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Sekali lagi, ketika kita nggak dapat melihat tangan Allah bekerja, kita dapat mempercayai hatinya. Sekali lagi, ketika kita tidak dapat melihat tangan Allah bekerja, kita dapat mempercayai hatinya. Jadi hari ini Bapak Ibu, ayo ngaku aja lah kalau kita nggak bisa apa-apa. Ngaku aja lah kalau kita ini nggak bisa buat apa-apa tanpa Dia. Semakin kita merasa nggak bisa apa-apa, semakin kita percaya sama Tuhan. Semakin kita nggak ngerti apa-apa, semakin kita menggantungkan hidup sama Tuhan. Tapi kalau sudah merasa bahwa kita punya apa-apa, kita bisa apa-apa, maka kita makin separuh-separuh kenal Tuhannya. Karena masih kita punya kemampuan, kita punya pengalaman, kita punya uang, kita punya jabatan, sehingga kita percayanya separuh-separuh. Hari ini saya mau katakan, mari kita sesungguhnya nggak bisa apa-apa, sehingga kita mulai percaya penuh sama Tuhan Yesus. Amin. Nah,
Jangan berhenti di syukurlah. Yang pertama, Tuhan ingin kita belajar percaya. Ya, Tuhan ingin belajar kita percaya. Waktu pertolongan belum datang, Tuhan ingin kita belajar percaya. Yang kedua, Yesus ingin kemuliaannya dinyatakan. Yesus ingin kemuliaannya dinyatakan. Ayat 40, Yohanes 11 dikatakan gini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi waktu kita percaya, Tuhan pengen kita belajar percaya dulu, satu titik level percaya. Setelah level ini kita lewati, kita naik supaya engkau melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Allah memakai persoalan kita untuk mendemonstrasikan kuasanya yang besar. Orang-orang yang dikasihi Yesus harus menjadi tanda kemuliaannya. Kita nggak bisa bilang, Yesus mengasihi saya mengasihi Yesus. Tetapi kita tidak mau dipakai untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan untuk menyatakan kemuliaannya, Tuhan memakai Maria, Marta, Lazarus untuk mengalami peristiwa yang pahit, yaitu peristiwa kematian Lazarus. Sekali lagi, untuk menyatakan kemuliaannya, Tuhan memakai Lazarus, Marta, dan Maria untuk mengalami peristiwa yang sangat pahit, yaitu peristiwa kematian Lazarus. Ayat 43, kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab dikatakan, Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, keluarlah. Saudara bayangin nggak? Waktu dikatakan, Lazarus, marilah keluar. Saya bayangin loh, suasana pasti sunyi. Semua deg-degan, menanti apa yang terjadi. Mungkin mereka bengong, mungkin mereka ada yang bersorak-sorak. Saya tidak tahu reaksi orang-orang sekitar yang melihat kejadian itu. Tapi yang saya tahu, mereka pasti memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Kehidupan yang memuliakan Allah adalah kehidupan yang sejati. Sedang kehidupan yang sudah kehilangan kemuliaan Allah adalah kehidupan yang mati. Jadi selama kita hidup, kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus izinkan setiap masalah yang ada sama kita menjadi alat kemuliaannya. Jadi sekali lagi, apapun masalah yang engkau hadapi hari ini, tidak akan pernah menghancurkan engkau. Tidak pernah membahayakan engkau. Tidak pernah membinasakan engkau. Tetapi melalui masalah pergumulan yang engkau hadapi hari ini, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Amin Bapak Ibu semua. Bagaimana kemuliaan Allah dapat dinyatakan kalau kita tidak mengalami masalah? Bagaimana kita mau katakan bahwa Yesus dimuliakan kalau kita tidak mengizinkan Yesus berkarya memakai masalah kita untuk kemuliaan. Jadi hari ini ketika doamu belum dijawab, ada satu hal yang Yesus katakan, Yesus ingin kemuliaannya dinyatakan. Amin. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang yang dikasihi, bahwa kalau kita mengaku bahwa Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus, izinkan Tuhan memakai kita untuk kemuliaannya. Yang ketiga, Yesus ingin memperkenalkan dirinya. Kata Yesus ayat 9, Yohanes 11 ayat 13 dikatakan, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bapak Ibu menarik sekali, kata bau ini menunjukkan bahwa Lazarus benar-benar sudah mati. Kata bau ini menunjukkan bahwa Lazarus bukan mati suri. Yesus memperkenalkan dirinya pada Marta, Maria, dan Lazarus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yesus memperkenalkan dirinya kepada Maria dan Marta sebagai juru selamat. Maut dikalahkan. Melalui pengalaman, melalui kesulitan dan penderitaan, Yesus sedang mengajarkan anak-anaknya untuk mengalami Dia. Di mana masalah yang kau hadapi hari ini? Disitulah
Tuhan sedang memperkenalkan kasih-Nya. Di mana masalahmu yang sedang engkau alami hari ini, disitulah Tuhan sedang memperkenalkan kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya, karakternya, juga keilahiannya. Sudahkah Yesus hari ini memperkenalkan dirinya pada Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mengenal Yesus sebagai alat penyembuh, sebagai Allah penolong, sebagai Allah penebus, sebagai Allah pemulih? Kalau saya ditanya, saya mengenal Yesus sebagai apa? Saya jawab pasti sebagai Allah penyedia. Sampai hari ini saya bilang bahwa Allah penyedia. Karena saya mengalami Yesus sebagai Allah penyedia. Wah, kalau saya ditanya tentang Yesus, bagaimana Rita bisa kenal Tuhan? Allah penyedia. Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar kesaksian saya. Dari saya kecil sampai tua, sampai umur 26, 27 sebelum saya kenal suami saya. Bagaimana saya hidup di bawah kemiskinan. Saya miskin, Papa saya supir angkot tembak. Kami ngontrak, punya anak 3. Papa saya nggak diaku, mama saya nggak diaku. Saya hidup benar-benar dalam kemiskinan. Tapi hebat mama saya, walaupun mama saya bukan Kristen, mama saya Muslim. Tapi dia ajar kita anaknya supaya datang pada Tuhan. Dia pegang kayu, mesti ke gereja. Hebat mama saya. Dia nggak kena, dia mengantarkan anak-anaknya pada Yesus walaupun dia belum percaya. Sampai kita bilang, mama kita nggak mau ke gereja, kita nggak ditanya dulu ya gereja dulu. Kalau sekarang saya merasa kita semua menerima apapun juga keadaan orang itu. Saya bilang, mama saya nggak mau ke gereja, di gereja dicuekin, bajunya jelek apa. Mama tetap di depan gereja pakai bawa kayu supaya kita nggak keluar dari gereja. Kalau kita keluar dari gereja, saya dipukul sama mama saya. Kita bersaudara bertiga. Bapak Ibu, dulu ke gereja kewajiban. Tuhan perhitungkan. Apalagi sekarang kerinduan. Makin lama saya makin mengenal Tuhan. Makin lama saya tahu Yesus baik. Sehingga saya selalu bilang, Yesus sang penyedia dalam hidup saya. Mungkin waktu itu saya berdoa, Tuhan kenapa nggak tolong saya Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya tetap miskin, saya dihina, dilecehkan, diremehkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak jawab? Tapi sekarang saya tahu. Melalui waktu yang lama itu, Tuhan ingin saya mengenalnya. Melalui waktu yang lama itu, Tuhan ingin saya merasakan dan mengalami Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, apapun masalahmu, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Sehingga engkau akan berkata, Yesusku penolongku, Yesusku pemulihku, Yesusku juru selamatku. Apapun itu. Yang penting Tuhan mau engkau mengenal dia. Jadi sekali lagi, Yesus ingin memperkenalkan dirinya. Karena setiap kali apa yang kita alami dalam hidup kita, perjumpaan kita dengan Tuhan lewat masalah-masalah kita. Jangan stuck di situ. Setelah kita mengalami Tuhan, Tuhan kenalin kita dan kita kenal Tuhan selesai. Jangan. Tapi kita mau berubah. Karena pengenalan Tuhan membawa kita pada perubahan. Pengenalan Tuhan membawa kita pada paradigma yang baru. Sehingga kita semakin tahu bahwa Yesus baik, amat baik, sungguh baik dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa ngomong apapun tanpa mengalami Tuhan. Ada seorang anak yang kalau nyanyi begini. Bintang kecil katanya di langit yang biru, katanya amat banyak, katanya. Terus ada yang nanya, kenapa nyanyi pakai katanya terus? Ya Om, karena saya buta. Katanya, bintang kecil di langit yang biru. Katanya. Hari ini, kenapa Tuhan belum menjawab doa kita? Dia nggak mau katanya. Tuhan mau kita ngalami sendiri. Tuhan mau kita merasakan sendiri kasih-Nya. Tuhan mau kita merasakan mengalami sendiri. Karena itu, biarkan masalah kita supaya kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Sehingga kita dapat bersaksi kepada semua orang apa yang kita alami dan mengubah hidup kita. Amin Bapak Ibu semua. Pengalaman bersama dengan Tuhan berarti kita ikut jalan sama Tuhan. Baik dalam suka maupun duka. Tapi ingat, Tuhan gak pernah lepas tangannya dari kita.
Ibu-ibu mungkin tahu ya, kalau lagi nyuci, kalau banyak noda di baju, kita pegang ujungnya gini, kita kucek-kucek gitu ya. Kita kucek-kucek, terus kita ambil sikat, kita sikat terus sampai nodanya hilang. Terus kita pucuk-pucuk, kita pegang semua, kita pegang terus, kita sampai kita pakai batu kadang-kadang supaya nodanya hilang. Saudara tahu nggak? Ujung bajunya nggak pernah dilepas sama kita, betul? Karena kalau kita lepas, takut ngalir, takut hilang, takut nggak kuat, takut sobek. Karena itu ujung bajunya kita pegangin terus. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita ada masalah, ada noda, ada dosa, Tuhan bersihin. Tapi dia nggak pernah lepasin ujungnya. Kita dipegang terus sama dia. Kita terus digenggam terus sama dia. Supaya suatu waktu, ketika semuanya selesai, Tuhan, kita akan lipat baju itu, kita akan taruh di lemari, dan kita pakai lagi. Jadi hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, percaya, ujung tetap dipegang sama Tuhan. Ujungnya tetap dipegang sama Tuhan. Gak akan pernah dilepaskan. Jadi, ayo tetap pegang, dan kenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Yang keempat, jangan berhenti di syukurlah. Yesus ingin respon kita. Yesus ingin respon kita. Yohanes 11 ayat 21 dikatakan begini. Kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Maria bertanya akan hal yang sama, tetapi dengan sikap yang berbeda. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, Marta dan Maria nggak sungguh-sungguh menuduh Yesus. Tetapi cukup jelas bahwa Marta dan Maria mempertanyakan kasih Yesus. Tak kala Allah menahan tangannya untuk menolong, dia ingin kita melihat hati kita yang sebenarnya. Nah, respon kita kadang-kadang membuat Yesus sedih. Waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami pergumulan, respon kita ini yang membuat Yesus sedih. Kita seringkali seperti Maria dan Marta, respon kita nggak sungguh-sungguh tegas, tapi respon kita pakai andai-andai, seandainya. Ya Tuhan, seandainya. Respon kita kadang-kadang mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan hari ini, tidak cukupkah pengorbanannya dalam hidup kita, sehingga kita seringkali mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dalam masa menunggu, mari berikan respon yang baik. Karena seringkali kita orang-orang percaya dikalahkan bukan karena masalah, tetapi kita dikalahkan karena respon kita yang tidak benar. Saya seringkali ngajarin ibu-ibu begini. Jangan suka komplain kalau di antara mawar ada durinya. Tapi bersyukurlah di antara duri ada mawar yang indah. Hari ini, ayo berikan respon yang baik ketika masa menunggu. Karena Tuhan sangat sedih kalau kita mempertanyakan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ini yang bikin Tuhan sedih. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Sekali lagi, kenapa Tuhan tak kunjung menolong? Kenapa Tuhan menunda-nunda seakan-akan? Tuhan ingin kita belajar percaya. Tuhan ingin kemuliaannya dinyatakan. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Dan yang keempat, Tuhan ingin mengetahui hati kita sebenarnya. Karena ada banyak kita yang mencari Yesus ada apanya. Tetapi hari ini ayo cari Yesus yang memang kita merasa tidak ada apa-apa. Jangan kejar tangan Yesus tetapi kejar hatinya Yesus. Jangan kejar fasilitasnya tetapi kita kejar pribadinya. Jangan kejar berkatnya tetapi kita cari sang pemberi berkat. Jangan kejar mujizatnya, tetapi kita mencari sang mujizat. Sehingga respon kita benar.
Seringkali dalam hidup kita ini, kita mempertanyakan, wah Tuhan, kenapa Tuhan? Seandainya. Ini yang membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ini bikin Yesus sedih loh, ibu-ibu. Bikin sedih. Kalau kita juga seringkali ditanyain sama anak kita, Mam, kenapa ya Mam? Kenapa ya Mam? Kita sedih. Karena kita tahu, apa yang kita lakukan itu yang terbaik buat anak kita. Karena kita tahu, apa yang sedang kita rencanakan itu hal yang terbaik. Bapa yang dunia saja tidak akan memberikan ular pada anaknya yang minta roti. Jadi hari ini, mari kita belajar untuk memberikan respon yang terbaik ketika kita dalam masa menunggu. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin. Ada momen, ada saatnya di mana kita ditinggikan. Ada saatnya di mana kita selesai. Ada saatnya di mana kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ada saatnya di mana janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dialah Allah yang maha tahu, dialah Allah yang maha kuasa, dia tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita, dan dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, dia selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Sekali lagi, ada momen di mana Tuhan bilang, selesai anakku. Ada momen di mana Tuhan bilang, tali takum. Ada momen di mana kita ditinggikan. Ada momen di mana Tuhan promosikan kita. Karena itu sekali lagi, tetap rendah hati. Untuk percaya, untuk mengizinkan Tuhan memakai masalah kita demi kemuliaannya, untuk kita berkenalan. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, untuk kita punya respon yang baik. Indah pada waktunya. Saudara, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu kesaksian saya. Hidup dalam penderitaan selama bertahun-tahun, dari kecil, dari lahir. Sudah tidak diharapkan karena mama saya punya anak perempuan 2, pengennya lelaki, lahir perempuan lagi. Saya tanya mama saya, Mah, cici namanya Erna, Erni, kok saya Rita? Mestinya kan Erna, Erni, Erlin gitu, Mah. Enggak, dulu waktu ngelahirin kamu, mama menderita. Jadi namanya Rita. Oh, tapi saya tolak dalam nama Yesus. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Ya, walaupun nama saya Rita, saya tidak menderita karena saya tahu Tuhan saya luar biasa. Amin. Umur setelah mengalami kesusahan yang sangat kin, wah, pokoknya penuh air mata. Singkatnya, indah pada waktunya. Saya kerja sambil kuliah. Saya walaupun nggak punya duit, saya pengen kuliah, makanya saya kerja habis-habisan. Saya kerja, saudara, nggak ada yang tebak, nggak ada yang bisa, nggak timbul dalam hati, dalam pikiran. Pokoknya nggak pernah terbayang, mimpi aja nggak pernah, berharap aja nggak pernah. Tapi indah pada waktunya. Tiba-tiba, nggak tiba-tiba, saya tahu ini dari Tuhan. Saya kerja di perusahaan Telkom, bos saya bisa naksir saya. Siapa saya? Kata, pernah dibilang gini, saya pernah nggak diterima kerja. Kenapa saya nggak diterima kerja? Teman saya diterima kerja, teman saya nggak bisa ngisi, semua nyontek sama saya. Tapi dia diterima, saya nggak diterima kerja. Bosnya bilang gini, kami lagi cari orang yang good looking. Tek aja, saudara. Teman saya karena cantik jadi diterima. Saya nggak diterima. Aduh, bikin saya nangis panjang jalan. Tuhan, udah miskin, jelek lagi Tuhan. Tuhan, udah miskin, jelek, hidup lagi Tuhan. Saya selalu ngomong gitu, Tuhan, ya Tuhan. Saya di panjang jalan, ingat banget dari Tomang sampai rumah jalan kaki. Nangis sama Tuhan, saya udah jelek, udah susah dikasih jelek. Tuh dia diterima, saya enggak. Saya komplain terus sama Tuhan. Inilah respon yang nggak baik. Nah, tapi Tuhan mengasihi saya. Tiba-tiba, saudara tahu, bos saya tiba-tiba bisa naksir sama saya. Si jelek, si miskin, si hidup itu kalau indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Orang-orang bilang ini, tak, lu mungkin naik ke balai. Wow, mungkin naik ke balai. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Indah pada waktunya. Jadi hari ini Bapak Ibu tetap punya respon yang baik. Karena Tuhan punya waktu yang indah. Tetap setia sama Tuhan, indah pada waktunya. Ada satu ilustrasi yang saya baca yang sangat luar biasa. Aduh, kalau ceritain begitu saya nggak sanggup. Karena Tuhan tuh kalau ingat kebaikan Tuhan, oh luar biasa. Ada seorang pemuda yang disuruh Tuhan untuk mendorong batu.
Pria ini tiap hari melakukan, oke Tuhan, saya mendorong batu. Tiap hari dia dorong batu, tiap hari dia dorong batu. Wah, kadang-kadang dia penuh luka. Kadang-kadang dia kecapean. Dia dorong itu batu setiap hari. Nah, suatu kali iblis mulai masuk di pikirannya. Ngapain kamu dorong batu? Nggak usah dorong batu lagi, percuma. Batu nggak bergeser kan? Terus pemuda ini ngomong, iya ya. Dari kemarin udah seminggu dorong batu terus, batu ini nggak bergeser. Dia mulai kecewa. Tuhan, sia-sia dorong batu. Nggak ada yang berubah Tuhan. Nggak ada yang bergeser. Terus iblis bilang begini, iya betul, udah berhenti aja. Jangan mau dorong batu, nggak ada gunanya. Tuhan, aku bekerja keras setiap hari, aku dorong batu ini Tuhan. Nggak ada yang terjadi Tuhan. Batu ini nggak geser semilimeter pun Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku gagal Tuhan. Kata laki-laki ini berkata begitu. Saudara, Tuhan menjawab dengan penuh kasih. Anakku, engkau setia mendorong batu itu. Aku kagum dengan kesetiaanmu. Aku katakan kepadamu anakku, aku tidak pernah menyuruh engkau menggeser batu. Yang aku suruh adalah mendorong batu. Urusan menggeser batu adalah urusanku. Urusan menggeser batu adalah bagianku. Engkau hanya mendorong. Tapi Tuhan, aku merasa gagal. Tidak anakku, tidak ada yang gagal. Lenganmu makin kuat. Kakimu makin kokoh. Lihat badanmu makin sehat. Tidak ada yang gagal. Sekali lagi aku katakan anakku, engkau aku suruh cuma mendorong batu. Bagian menggeser adalah urusanku. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan gak pernah disuruh kita untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhan mau kita cuma setia, taat, melakukan bagian kita. Urusan menyelesaikan masalah, urusan menyelesaikan pergumulan, urusan membereskan itu semua, itu bagian Tuhan. Kita hanya menunggu dengan setia, lakukan bagian kita. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Karena selebihnya adalah bagian Tuhan. Kita dipanggil hanya untuk taat. Urusan kesembuhan, urusan pemulihan, urusan pertolongan menjadi bagian Dia. Dan indah pada waktunya. Taat aja. God bless you. Mau menaikkan satu lagu? Haleluya. Haleluya.